Hai guys, jadi namaku Katar Najilova Artamevia dari kelas 11 A32, nomor absen 7. Jadi di sini aku akan membuat video untuk memenuhi tugas remedial ekonomi kelas 11. Dan judul yang saya ambil adalah dua senjata ekonomi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pertama, apa sih itu kebijakan moneter? Apa pengaruhnya buat ekonomi Indonesia? Mari kita lihat penjelasannya. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar agar tercapai kegiatan perekonomian yang diharapkan. Emang siapa sih bank sentral itu? Bank sentral itu ya Bank Indonesia atau bisa disebut dengan BI. Apa sih tujuan dari kebijakan moneter? Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk menstabilkan harga. Artinya, Bank Indonesia berusaha menjaga tingkat inflasi berada pada target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dan tujuan tersebut merupakan tujuan utama dari kebijakan moneter. Dengan adanya kebijakan moneter, diharapkan jumlah uang yang beredar stabil agar tingkat inflasi terkendali. Kemudian, ada jenis-jenis kebijakan moneter. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan uang longgar. Kebijakan ini merupakan kebijakan menambah jumlah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga bisa disebut dengan kebijakan moneter ekspansif. Dan berikut adalah beberapa kebijakan uang longgar yang bisa dilakukan oleh bank sentral, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membeli surat berharga. Yang kedua, suku bunga Bank Indonesia akan diturunkan. Yang ketiga, Bank Indonesia akan menurunkan rasio cadangan kas. Yang keempat, melonggarkan kebijakan kredit. Dan terakhir, menghimbau kepada bank umum untuk menambah pemberian pinjaman. Lalu yang kedua ada kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat adalah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan uang ketat ini bisa ngapain aja sih? Yang pertama, Bank Indonesia akan menjual surat berharga kepada bank umum. Yang kedua, suku bunga Bank Indonesia akan dinaikkan. Yang ketiga, politik cadangan kas dinaikkan. Yang keempat, kebijakan kredit diperketat. Dan yang terakhir adalah Bank Indonesia bisa menghimbau bank umum untuk mengurangi pemberian pinjaman. Lalu, yang kedua, apa sih itu kebijakan fiskal di Indonesia? Apa bedanya dengan kebijakan moneter? Kita lihat. Kemudian kita masuk kepada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Lalu, apa sih tujuan kebijakan fiskal itu? Yang pertama, ada meningkatkan potensi sumber daya manusia dan menurunkan angka pengangguran. Kebijakan fiskal dapat menangani masalah tersebut melalui program peningkatan kualitas sumber daya masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau masyarakat ini, diharapkan tenaga kerja usia produktif memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai serta mampu bersaing di dunia kerja, baik nasional maupun internasional. Hal ini secara tidak langsung mampu menaikkan taraf ekonomi negara. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas harga. Salah satu tujuan utama dalam kebijakan fiskal yakni untuk menumpas praktik-praktik kecurangan yang mengganggu stabilitas harga, sehingga komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan fiskal diharapkan menelurkan banyak inovasi baru dalam bidang perekonomian sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian dan juga memegang peranan selaku pemangku kebijakan. Kemudian yang keempat, mendorong laju investasi. Melalui kebijakan fiskal, laju investasi dapat didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kepercayaan para investor akan stabilnya perekonomian suatu negara. Dengan iklim investasi yang baik, investor akan tertarik untuk mengucurkan dana investasi sehingga negara juga bisa menarik nilai pajak yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan fiskal juga berperan dalam program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial.
Nah, kemudian ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Dan yang terakhir ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Dan kemudian yang terakhir ada instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal dibagi menjadi 3, yaitu pajak, pengeluaran belanja, dan obligasi publik. Yang pertama ada pajak. Pajak merupakan sektor instrumen kebijakan fiskal yang dapat dikontrol untuk memengaruhi naik dan turunnya daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua ada pengeluaran belanja. Instrumen ini dijalankan berdasarkan jumlah nilai belanja negara yang dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan dan situasi keuangan negara. Dan yang terakhir ada obligasi publik. Obligasi cukup dikenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjaman. Nah, kalian udah tahu kan apa itu kebijakan moneter dan fiskal, dan udah tahu kan bedanya apa? Terus, apa aja sih kebijakan moneter yang udah di Indonesia, yang udah dilakuin di Indonesia? Terus kebijakan fiskal apa yang udah dilakuin di Indonesia juga? Mari kita lihat informasinya. Jadi menurut sumber yang aku temuin di Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, itu Indonesia tuh udah nerapin beberapa kebijakan moneter. Kita bahas kebijakan moneter dulu ya. Yang pertama, kebijakan moneter yang udah dilakukan di Indonesia itu adalah operasi pasar terbuka atau OPT. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Dan yang ketiga ada kebijakan cadangan wajib. Nah, terus apa aja sih kebijakan fiskal yang udah ada di Indonesia? Saya mengambil dari sumber ID Score. Yang pertama ada 1. Program infrastruktur skala besar. Yang kedua, ada memotong pajak pada kelompok menengah rendah. Yang ketiga, ada pajak penghasilan korporasi. Yang keempat, ada pajak barang mewah. Yang kelima, ada stimulus fiskal dalam krisis ekonomi. Dan yang terakhir ada peningkatan pengeluaran pendidikan. Jadi, itu adalah semua kebijakan moneter dan fiskal yang udah dilaksanakan di Indonesia. Jadi, dari semua penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal itu sangat penting untuk kekuatan ekonomi suatu negara. Apalagi di Indonesia yang ekonominya naik turun tidak menentu. Sekian video dari saya, terima kasih.